Hai, kami dari kelompok NAS 081 dan pada hari ini kami akan ngebahas masalah sosial. Masalah sosial tentunya ada banyak sekali ya. Ada korupsi, rasisme, kesenjangan ekonomi, dan lain sebagainya. Masih banyak masalah sosial yang kita hadapi, tapi pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas gender inequality. Kalau kalian masih awam soal gender inequality, coba maknai poster ini. Isu ini secara halus masih hidup di dinamika sosial kita. Jadi kami mohon waktunya karena kami yakin ketika kamu sudah memencet video ini, artinya ada kekonsernan dari kamu mengenai isu sosial. Sekarang, yuk tonton video kami sampai habis. Hari ini ada tugas video social campaign. Sebenarnya buat apa sih? Nah, tujuan kami untuk membuat video social campaign ini adalah yang pertama, untuk spread awareness. Apalagi di zaman sekarang itu rata-rata semua orang udah punya gadget sendiri, punya editing app, punya camera, punya social media. Jadi kita tinggal record, upload, dan share. Selain itu, kita juga ingin memberitahu semua orang bahwa gender inequality is a serious problem dan harus diperhatikan di Indonesia. Dengan video kami harap kami akan membuat dampak yang nyata di Indonesia. Ceritakan tentang gender equality. Gender equality atau yang biasa kita dengar dengan kesetaraan gender masih sering terjadi di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kesetaraan gender itu terjadi karena laki-laki menganggap dirinya lebih superior dibanding wanita, dan kesetaraan gender juga bisa dilihat dari bagaimana lebih banyak pekerjaan yang memilih laki-laki sebagai pekerja dibandingkan wanita. Tapi di zaman sekarang ini itu sudah mulai berkurang. Kesetaraan gender sudah mulai berkurang karena banyak juga wanita yang sudah bekerja di pekerjaan yang biasa dilakukan oleh laki-laki. Jadi bisa disimpulkan bahwa gender itu bukanlah suatu tolak ukur, melainkan hanya sebagai jenis kelamin. Sekian dari saya, terima kasih. Menurut Global Gender Gap Report 2020 yang dirilis oleh World Economic Forum, Indonesia berada di peringkat 85 dari 153 negara dengan skor 0,7 dalam hal kesetaraan gender. Angka ini berarti bahwa Indonesia sudah menyempitkan jarak kesetaraan gender kurang lebih 70% dalam 4 sektor utama, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. Di kawasan ASEAN sendiri, Indonesia menempati posisi kelima dari 10 negara lainnya. Indonesia juga sebenarnya mengalami perbaikan hingga 55% dalam hal kepemimpinan perempuan dan telah menjadi negara ke-6 di dunia yang mayoritas kepemimpinan di bidang ekonomi dipegang oleh perempuan. Salah satu contohnya adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia yang sudah 2 periode berturut-turut dipegang oleh Sri Mulyani Indrawati. Global Gap Index 2020 juga mencatat bahwa Indonesia berada di peringkat 68 dengan angka indeks 0,685 dalam hal sektor ekonomi. Hal ini merupakan sebuah pencapaian yang perlu diapresiasi karena Indonesia telah mampu naik hingga 28 peringkat. Lalu pada bidang pendidikan, Indonesia telah mencapai skor mendekati angka yang sempurna, yaitu 0,97. Dan di sektor kesehatan, Indonesia juga memperlihatkan perkembangan yang signifikan, yaitu dengan peringkat 79 dan angka 0,974. Namun, ranking pemberdayaan perempuan dalam politik di Indonesia masih berada di peringkat 82 dengan angka 0,172. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu meningkatkan kesetaraan gender di bidang politik karena masih jauh dari angka 1. Salah satu contoh kasus atau perlakuan atau tindakan yang sering kita temukan
di masyarakat, media sosial, berita-berita internet, koran tentang gender equality itu adalah salah satunya perlakuan tindak kekerasan. Hal ini, seseorang yang diperlakukan kasar bukan lagi dianggap sebagai subjek, melainkan objek yang wajar dijadikan pelampiasan. Telah banyak kasus yang terjadi yang tercatat bahwa perempuan sering dijadikan objek kekerasan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya adalah contoh seperti kekerasan seksual atau pemerkosaan. Tindakan tersebut terjadi karena masih ada anggapan kuasa dan superioritas laki-laki terhadap perempuan. Sudah demikian, korban kekerasan jika melawan laki-laki tersebut malah dianggap berdusta, mencemarkan nama baik, dan hanya sekedar mencari sensasi. Namun, apabila tidak menaati perintah laki-laki atau suami, malah perempuan tersebut dikata durhaka dan melanggar perintah agama. Tentu hal ini sangat ironis yang masih banyak kita temukan di lingkungan sekitar kita. Contoh mengenai gender inequality di bidang pendidikan. Gender inequality kali ini terjadi di pedesaan, di mana hanya laki-laki lah yang dapat berpendidikan tinggi, dan sedangkan untuk wanita pedesaan mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan setinggi laki-laki desa. Hal ini disebabkan oleh pemikiran orang desa yang berpikir bahwa pada akhirnya para wanita atau mereka juga akan berakhir sebagai ibu rumah tangga. Jadi mereka hanya perlu untuk bisa sekedar menulis ataupun membaca. Hal ini sangat menghambat kesempatan perempuan desa untuk berpendidikan tinggi, dan ini adalah merupakan salah satu contoh gender inequality. Nah, salah satu contohnya adalah kasus ICE. Jadi, salah satu buruh perempuan yang bekerja pada perusahaan produsen es krim PT Alpen Food Industry atau ICE, yaitu Elita Trinovianti, bisa disebut dengan Elita. Nah, jadi di sini dia sudah bilang ke HRD bahwa dia punya riwayat endometriosis, jadi tidak bisa melakukan pekerjaan kasar seperti mengangkat barang dengan beban berat. Nah, perempuan berusia 25 tahun ini sudah berusaha mengajukan pemindahan divisi kerja karena penyakit endometriosisnya kambuh. Tapi apa daya, perusahaan justru mengancam akan menghentikannya dari pekerjaan. Nah, Elita pun terdesak dan tidak punya pilihan lain selain terus bekerja. Akhirnya pun dia mengalami pendarahan hebat akibat bobot pekerjaannya yang berlebihan. Elita terpaksa melakukan operasi kuret pada Februari lalu, yang berarti jaringan dari dalam rahimnya diangkat. Elita itu hanya salah satu dari banyak buruh perempuan yang hak-haknya terabaikan oleh ICE. Mendapatkan hak dan kesempatan yang sama sudah selayaknya diterima oleh semua manusia. Namun, kenyataannya masih saja ada pembedaan di berbagai bidang. Salah satunya pembedaan di bidang jenis kelamin atau gender. Contohnya, masih saja ada kekerasan terhadap anak perempuan dan wanita. Yang kedua, masih ada perkawinan anak. Yang ketiga, pemberian upah yang rendah kepada wanita. Solusinya, yang pertama, mengakhiri diskriminasi terhadap semua wanita dan anak perempuan. Yang kedua, menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap wanita dan anak perempuan di ranah publik maupun di ranah pribadi. Yang ketiga, melawan pernikahan anak. Yang keempat, memastikan partisipasi penuh dan kesempatan yang sama terhadap sumber daya ekonomi. Yang kelima, mengadopsi dan membuat kebijakan dan peraturan yang baik untuk melawan ketidaksetaraan gender. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kita kali ini yaitu tentang kesetaraan gender. Jadi, kesetaraan gender merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih sering terjadi di wilayah kita, dan hal ini tentu saja harus diberhentikan. Karena kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi kita sebagai manusia, yaitu hak untuk hidup secara terhormat, menentukan pilihan,
bebas dari rasa ketakutan, dan hak-hak tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk laki-laki, namun perempuan juga memiliki hak yang sama atas hakikatnya. Sesuai dengan bunyi sila Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya keadilan tersebut harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya dari golongan tertentu. Semua memiliki kesetaraan dalam undang-undang. Sekian, terima kasih.